Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para bahari yang isinya karena kita antara Video ini kurang berfokus pada tampilan video, namun berfokus pada materi yang akan disampaikan. Selain itu, tidak bosan kami mengingatkan. Sebelum mendengarkan, tenangkan perasaan Anda, serta nyamankan posisi tubuh Anda dengan disertai membaca basmalah. Selamat mendengarkan. Baik, sekarang kita buka suluk yang sangat terkenal dari Kanjeng Sunan Bonang untuk bagian terakhir sesi kita tentang Sunan Bonang, yaitu suluk wujil. Suluk wujil ini tidak terlalu panjang sebenarnya, cuma isinya dalam. Jadi isinya tentang hakikat dalam beragama. Ya tentu saja sebagaimana yang lain saya tidak bisa membaca semua. Semoga nanti kapan-kapan ada waktu kita bedah secara khusus suluk wujil ini. Wujil ini nama seorang murid dari Kanjeng Sunan Bonang. Jadi wujil ini murid yang gelisah. Sudah sekian lama menjelajah cari ilmu ke banyak guru, tapi dia merasa belum apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak dapat apa-apa. Maka menghadaplah dia ke Kanjeng Sunan Bonang, yang kalau di suluk wujil ini disebut dengan Ratu Wahdat. Oke ya, kita coba buka dari halaman awal suluk wujil. Itu yang saya beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu berarti ya bait urutannya. Saya mulai dari paling awal. Langsung terjemahannya ya bahasa Indonesia, biar yang tidak ngerti Jawa bisa menangkap. Yang tertarik dengan serat wujil ini kamu googling lah. Sangat banyak orang sudah meneliti, memposting, bahkan sudah menerjemah plus kalimat-kalimat aslinya dalam bahasa Jawa Tengahan. Oke, yang pertama, inilah cerita si wujil. Berkata pada guru yang diabdinya, Ratu Wahdat. Ratu Wahdat nama gurunya. Bersujud ia di telapak kaki Syekh Agung yang tinggal di desa Bonang. Ia minta maaf. Ia ingin tahu hakikat dan seluk-beluk ajaran agama sampai rahasia terdalam. Jadi bait pertama ini menceritakan adanya seorang murid bernama Wujil yang menghadap gurunya yang bernama Syekh Wahdat yang tinggal di desa Bonang. Tujuannya apa? Ingin tahu hakikat seluk-beluk agama sampai dalam. Nah, itu yang kedua kalimatnya Wujil. 10 tahun lamanya sudah Wujil berguru kepada sang wali, namun belum mendapat ajaran utama. Ia berasal dari Mojopahit, bekerja sebagai abdi raja. Sastra Arab telah ia pelajari. Ia menyembah di depan gurunya, kemudian berkata seraya menghormat minta maaf. Jadi Wujil ini aslinya dari Mojopahit, sekarang berguru pada Sunan Bonang, Ratu Wahdat, sang wali yang tinggal di Bonang. Dia sudah ngaji banyak kitab-kitab, makanya sastra Arab dia sudah tuntas. Mungkin fikih-fikih kitab dasar cara beragama dia sudah ngerti semua, sudah ngajinya tuntas. Tapi dia merasa masih belum dapat apa-apa, belum mendapat ajaran utama. Maka dia nekat protes, tanya dan minta ke gurunya
untuk diberi ajaran utama seraya menghormat dan minta maaf. Dengan tulus saya mohon di telapak kaki Tuan Guru. Mati hidup hamba serahkan. Sastra Arab telah Tuan ajarkan dan saya telah menguasainya. Namun tetap saja saya bingung. Mengembara ke sana kemari, tak berketentuan. Dulu hamba berlakon sebagai pelawak. Bosan sudah saya menjadi bahan tertawaan orang. Jadi ini yang pertama, si Wujil ini menyatakan pada Kanjeng Sunan Bonang, dengan tulus saya mohon Guru, saya pokoknya pasrah hidup mati. Kalau yang semua Tuan Guru ajarkan, semua jenengan kajikan, yang sastra Arab tadi dalam bahasa Arab, saya sudah mengerti semua, sudah. Tapi kok masih tetap tidak tenang, saya masih bingung, rasanya masih melayang, belum mantap. Dulu hamba berlakon sebagai pelawak. Ini mungkin untuk menertawakan dirinya sendiri, bahwa selama ini aku ini koyo pelawak, hidupnya membuat orang tertawa. Jadi dia hanya jadi bahan tertawaan orang. Bosan sudah saya, katanya Wujil. Oke, ya Syekh Al-Mukarram, uraikan kesatuan huruf dulu dan sekarang. Yang saya pelajari tidak berbeda, tidak beranjak dari tatanan lahir, tetap saja tentang bentuk luarnya. Saya meninggalkan Mojopahit, meninggalkan semua yang dicintai, namun tidak menemukan apapun sebagai penawar. Jadi dia sudah menjelajah kemana-mana. Kemudian dulu dan sekarang dia sudah belajar macam-macam, dan dia simpulkan ternyata tidak ada bedanya kok ajaran-ajaran dulu dan ajaran sekarang itu. Tapi semuanya dia tidak puas, karena yang diajarkan hanya tatanan lahirnya saja, bentuk luarnya saja. Sampai dia meninggalkan Mojopahit, meninggalkan semua yang dicintai, tapi tetap belum menemukan yang memuaskan hatinya. Diam-diam saya pergi malam-malam, mencari rahasia yang satu dan jalan yang sempurna. Semua pendeta dan ulama hamba temui agar terjumpa hakikat hidup. Akhir kuasa sejati, ujung utara selatan, tempat matahari dan bulan terbenam. Akhir mata tertutup dan hakikat maut. Akhir ada dan tiada. Jadi ini si Wujil ini menceritakan susah payahnya dia mengembara mencari ilmu yang dalam, yang hakiki. Selama ini dia merasa hanya dapat ilmu-ilmu yang lahiriah saja, yang tidak mendalam. Semua pendeta, semua ulama dia temui, sampai ke ujung utara, ujung selatan, sampai tua menjelang maut juga masih belum ketemu yang sejati. Itu yang kelima, dilanjutkan. Nah, ini kemudian responnya Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Bonang. Dari sini nanti dimulai petuah-petuah dari Kanjeng Sunan Bonang terhadap Wujil. Nanti di bagian akhir memang Kanjeng Sunan Bonang ini memerintahkan Wujil untuk menghadap Syekh Malaya. Syekh Malaya ini ya Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi di bagian belakang serat Wujil ini nanti ada juga petuah-petuah nasihat dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yang waktu itu disebut Syekh Malaya, berarti tinggalnya masih di Malaka. Kalau dalam ceritanya ya antara lain gurunya Sunan Kalijogo waktu bergerak Syekh Malaya dan di Malaka itu Nabi Khidir. Nah, ini jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan kembali.
Nah, ini jawabannya Sunan Bonang. Ratu Wahdat tersenyum lembut. Hai Wujil, sungguh lancang engkau. Tuturmu tak lazim, berani menagih imbalan tinggi demi pengabdianmu padaku. Tak patut aku disebut sang arif, andai hanya uang yang diharapkan dari jerih payah mengajarkan ilmu. Jika itu yang kulakukan, tak perlu aku menjalankan tirakat. Sunan Bonang yang menerima Wujil yang gelisah ini tersenyum terus bilang, "Alah Wujil, sungguh lancang." Ini mungkin menyentil muridnya si Wujil. Tuturmu tak lazim. Ini kan si Wujil ini sudah bertahun-tahun belajar sampai pinter ngerti sastra Arab, merasa belum apa-apa. Terus protes ke Kanjeng Sunan Bonang. Kata Sunan Bonang, tuturmu tak lazim, berani menagih imbalan tinggi. Kamu ini kayak orang nagih balasan dari pengabdianmu padaku. Tapi kalau logikanya bayaran, bahwa karena engkau nagih atau karena aku harus bayar atau karena kamu harus membayar ilmu diberikan, andai hanya uang yang diharapkan, tak perlu aku menjalankan tirakat. Kalau urusannya bales-balesan, utang budi atau bayar-bayaran, perhitungan ekonomi, tidak ada gunanya aku tirakat Wujil. Gitu. Jangan pakai logika balasan imbalan dari pengabdian atau bayaran dari ajaran. Siapa mengharap imbalan uang demi ilmu yang ditulisnya, ia hanya memuaskan dirinya sendiri dan berpura-pura tahu segala hal, seperti bangau di sungai, diam termenung tanpa gerak, pandangannya tajam, pura-pura suci di hadapan mangsanya ikan-ikan. Ibarat telur, dari luar kelihatan putih, namun isinya berwarna kuning. Ini sindiran dari Sunan Bonang, mungkin juga untuk banyak di antara kita hari. Jadi siapa yang orientasinya uang, mengharapkan imbalan uang demi ilmu yang ditulisnya, mengharap imbalan uang itu ya tidak selalu wujudnya uang. Mungkin ingin dipuji, ingin ditinggikan, ingin dibesarkan, ingin diviralkan, yang sejenis itu. Jadi balasan-balasan artifisial duniawi. Kalau ada orang semacam ini orang hanya seperti orang ingin memuaskan dirinya sendiri. Orang ini seperti bangau di sungai. Bangau ya, kalau teman-teman bisalah membayangkan bangau yang kalau sore-sore itu biasanya diam di pinggir sungai, termenung, tidak bergerak, pandangannya tajam, pura-pura suci. Itu kan dia di pinggir sungai itu gayanya anteng, pandangannya tajam seperti orang termenung, tapi sebenarnya dia sedang nyari ikan. Begitu ada ikan lewat, ya langsung habis dimakan. Nah, itu disindir seperti ini oleh Sunan Bonang, bahwa orang semacam itu ya sebenarnya orang yang hanya pura-pura suci. Kenapa disebut pura-pura suci? Loh, kotoran batinnya kan jelas tadi. Ternyata dia berpamrih, tidak melihat manfaat ilmunya, tapi yang dia lihat adalah imbalan dari ilmunya terhadap dirinya. Nah, ini seperti burung bangau yang diam anteng di pinggir sungai, pandangannya tajam, seolah-olah sedang merenung, tapi begitu ada ikan lewat, ya langsung disamber ikannya. Bahkan katanya Sunan Bonang seperti telur. Telur itu yang luarnya putih, tapi ternyata isinya nggak putih, isinya kuning. Oke. Nah, terus yang ke-8, matahari terbenam. Malam tiba, Wujil menumpuk potongan kayu, membuat perapian,
memanaskan tempat pesujudan sang zahid. Di tepi pantai sunyi di Bonang, desa itu gersang. Bahan makanan tak banyak, hanya gelombang laut memukul batu karang dan menakutkan. Kalau ini ilustrasi tentang situasi saat itu. Jadi ini ternyata disampaikan sore hari menjelang malam. Akhirnya malam tiba, ya Wujil ngumpulin kayu dulu, bikin perapian. Apalagi situasinya dekat laut, biar tidak gelap. Oke, setelah semuanya beres, masuk ke bait ke-9. Sang Arif lembut berkata, "Wahai Wujil, kemarilah." Dipegangnya kunci rambut Wujil, selaya dielus-elus, tanda kasih sayangnya. "Wujil, dengar sekarang, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, aku yang akan menggantikanmu." Saya langsung ke 10 ya, biar tidak salah paham. Dengan sangat hormat, Wujil menyembah seraya mengatakan terima kasihnya kepada Sang Mahayogi. Wujil berkata, "Jangan Paduka, lebih baik hamba Sang Wujil sendiri yang masuk neraka." Karena mereka berdua sudah saling mengetahui maksudnya, maka antara sang guru dengan siswanya itu tidak pernah berselisih paham. Keduanya selalu kompak. Jadi di bait yang ke-9 ini diawali oleh pernyataan sayangnya Sunan Bonang pada muridnya. Dielus-elus kepalanya, dipegang kucirnya. Bahkan Sunan Bonang bikin pernyataan ini, kalau hari ini dianggap kontroversial, tapi ini sebenarnya ungkapan sayang. "Wahai Wujil, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku," ini kan sedang siap-siap ingin ngajar wawasan yang dalam dan tinggi, yang bisa saja orang salah paham terus sesat. Tapi karena sayangnya Sunan Bonang, terus beliau bilang, "Jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, aku yang akan menggantikan tempatmu. Tak tanggung dosamu," katanya Sunan Bonang. Ini sebenarnya ekspresi sayang saja, tidak harus diartikan letter. Namun Wujil tidak salah, tidak kalah sayangnya kepada gurunya. Katanya Wujil, "Jangan Paduka, lebih baik hamba sendiri yang masuk neraka." Dua bait ini sebenarnya menunjukkan sebelum mengajarkan ajaran-ajaran level dalam, guru dan murid ini akhirnya sampai pada frekuensi yang sama. Ada di frekuensi cinta yang sama, di gelombang cinta yang sama. Jadi akhirnya dua-duanya sama-sama terbuka dan siap untuk menyampaikan ajaran yang kalau hari ini disebut ajaran rahasia. Karena mereka berdua sudah saling mengetahui maksudnya, maka antara sang guru dan siswanya itu tidak pernah berselisih paham. Keduanya selalu kompak. Itu diperjelas di kalimat terakhir di bait ke-10. Nah, kemudian bait ke-11 ini dari Suluk Wujil saya potong sampai bait 11 ya. Nanti kapan-kapan, entah waktunya kapan, kita bahas lagi kelanjutannya. Ingatlah Wujil, waspadalah, hidup di dunia ini jangan ceroboh dan gegabah. Sadarilah dirimu bukan yang hak dan yang hak bukan dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan, asal-usul semua kejadian. Inilah jalan ma'rifat sejati. Ini nasihat paling awal yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Bonang adalah hati-hati hidup di dunia ini jangan sembrono. Mau ngomong apa, mau melakukan apa, mau nulis posting apa, gitu kalau pakai bahasa hari ini, dipikir dulu berkali-kali lipat. Karena kita ini manusia. Kalau tidak hati-hati, sangat mudah terjatuh pada kekeliruan dan kesalahan.
Makanya sadarilah dirimu bukan yang hak, dan yang hak bukan dirimu. Engkau bukan Tuhan, dan Tuhan bukan engkau. Setinggi apapun makom kau capai lewat suluk tadi, meskipun sampai puncak, tetap saja harus kamu sadari engkau bukan Tuhan dan Tuhan bukan dirimu. Tugasmu apa? Kenali dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Tuhan inilah asal-usul semua kejadian. Inilah jalan makrifat sejati. Jadi makrifat yang sejati itu diawali dari mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, akan kenal dengan Tuhan. Caranya macam-macam. Di Abdus Somad Al-Falimbani kemarin ini juga dijelaskan. Maksudnya mengenal diri, mengenal Tuhan. Jadi kesadaran kita akan diri kita pada akhirnya akan menghadirkan kesadaran akan Tuhan. Dan jangan salah, kalau sudah mengenal Tuhan, akan kenal hakikat hidup dunia dan alam semesta ini seisinya. Kenapa? Karena Tuhanlah asal-usul semua kejadian, asal-usul alam semesta. Inilah nanti yang dikenal dengan nama makrifat. Nah, ini di bait ke-11. Jadi, yuk kita potong di bait 11 dulu. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu, mungkin situasinya memungkinkan, forumnya memungkinkan, kita bedah lagi suluk wujil. Nah, terakhir, Terima kasih Anda telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita juga selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Sampai bertemu di video selanjutnya.